Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dalam acara Auto Lunch with SimRS. Perkenalkan, saya Miftahul Huda. Pada acara Auto Lunch kali ini akan menjadi pemateri. Dengan materi pada acara Auto Lunch kali ini adalah penggunaan internet di lingkungan RSUP Dr. Karyadi Semarang. Seperti biasa, acara kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah paparan materi dan sesi kedua adalah tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara pertama, yaitu paparan materi. Izin Bapak Ibu untuk share screen paparannya. Penggunaan internet di rumah sakit. Jadi, internet telah menjadi bagian penting dalam dunia kesehatan modern. Rumah sakit membutuhkan akses internet yang cepat dan aman untuk mendukung berbagai kegiatan medis, administrasi, dan juga komunikasi. Penggunaan internet di rumah sakit untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Jadi, di era digital ini, penggunaan internet di rumah sakit telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari layanan kesehatan modern. Teknologi berbasis internet tidak hanya membantu dan pengelolaan administrasi rumah sakit, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara signifikan. Beberapa cara penggunaan internet di rumah sakit dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan, yaitu telemedicine dan konsultasi jarak jauh. Di sini kita memiliki virtual clinic. Kemudian untuk peningkatan komunikasi antar tim medis. Untuk sistem pemantauan pasien secara real time. Pendidikan dan pelatihan online untuk tenaga medis. Akses informasi medis dan riset. Pengelolaan sumber daya rumah sakit. Peningkatan pengalaman pasien, keamanan data, dan privasi pasien, serta kolaborasi global. Jadi, teknologi internet yang digunakan di rumah sakit, di sini ada 4, yaitu 1, jaringan internet berkecepatan tinggi. Koneksi cepat untuk mendukung aplikasi medis berbasis cloud dan video call dalam telemedicine. Kemudian untuk prioritas bandwidth, untuk aplikasi yang kritikal, seperti pemantauan pasien real time. Yang kedua adalah sistem manajemen rumah sakit atau hospital management system. Pengelolaan informasi pasien, jadwal dokter, tagihan, dan catatan medis. Kita sudah memiliki HMIS. Untuk kemudian memastikan koordinasi antar departemen dan efisiensi administratif. Yang ketiga adalah IoT untuk pemantauan pasien. Penggunaan perangkat wearable dan sensor untuk memantau kondisi pasien secara real time. Data dikirimkan melalui internet ke sistem rumah sakit untuk dianalisis. Kemudian yang keempat adalah cloud computing, yaitu penyimpanan data medis di cloud yang aman, memungkinkan akses data medis dari lokasi mana saja. Kemudian untuk mengurangi biaya penyimpanan dan mempermudah akses data lintas fasilitas. Wifi internet di RS Karyadi Semarang. Jadi kita memiliki 4 SSID yang disediakan di RS Karyadi. Yaitu yang pertama adalah hotspot @karyadi. Untuk hotspot @karyadi, peruntukannya untuk pegawai dan pasien. Untuk pegawai dapat mendaftar ke SimRS ke extension 2000. Jadi untuk didaftarkan di HMS dulu. Kemudian untuk akses login pasien, user dapat menggunakan nomor rekam medis dan untuk passwordnya menggunakan nomor register kunjungan pasien. Kecepatannya maksimum 20 Mbps per perangkat.
Dan untuk loginnya maksimal bisa untuk 3 perangkat per user. Untuk aksesnya di sini internet, jadi tidak bisa untuk mengakses aplikasi lokal atau di server lokal. Yang kedua adalah direct home. Direct home di sini peruntukannya untuk internal pada laptop mobile di ruangan. Untuk laptop mobile ruangan akan disetting oleh SIM RS dahulu sebelum didistribusikan agar siap digunakan. Aksesnya untuk intranet, yaitu untuk mengakses server lokal dan untuk akses RME. Yang ketiga, WiFi at Karyadi. Jadi WiFi at Karyadi ini peruntukannya untuk pasien, keluarga pasien, dan juga pengunjung. Untuk cara aksesnya dengan cara scan barcode yang sudah disediakan. Untuk kecepatannya sendiri, maksimal 20 Mbps per perangkat. Ini aksesnya juga sama seperti hotspot, yaitu internet, namun tidak dapat mengakses untuk server lokal atau RME. Yang keempat adalah Intra at Karyadi. Jadi untuk peruntukannya khusus untuk IT SIM RS saat troubleshoot di lapangan. Akses hanya terbatas dengan mendaftarkan MAC address perangkat. Di sini kecepatannya unlimited, dapat mengakses internet dan juga internet. Troubleshooting ringan untuk koneksi WiFi internet. Jadi jika mengalami masalah dengan koneksi WiFi, berikut adalah beberapa langkah pemecahan masalah yang dapat Anda ikuti. Yang pertama, periksa status WiFi. Pastikan WiFi Anda menyala di perangkat Anda. Periksa juga pengaturan WiFi untuk memastikannya terhubung ke jaringan WiFi. Selanjutnya, verifikasi apakah masalahnya ada pada perangkat Anda atau WiFi itu sendiri dengan mencoba menghubungkan perangkat lain ke SSID tersebut. Untuk troubleshooting yang kedua adalah coba untuk lupakan dan sambungkan kembali ke jaringan WiFi. Pada perangkat Anda, buka pengaturan WiFi pada jaringan yang dituju dan pilih lupakan. Kemudian sambungkan kembali dengan memilih jaringan dan memasukkan kata sandi jika memang diperlukan. Yang ketiga, jika memang sudah mencoba segalanya dan masih menghadapi masalah, silakan dapat menghubungi ke SIM RS atau extension 2000 agar kami dapat membantu penyelesaiannya. Kemudian untuk keamanan data dan privasi. Ini ada dua, yaitu kebutuhan keamanan yang ketat. Jadi data kesehatan sangat sensitif dan harus dilindungi dari akses yang tidak sah, terutama data rekam medis. Kemudian sistem keamanan yang ketat seperti enkripsi, firewall, dan autentifikasi multifaktor sangat diperlukan. Peraturan yang mengatur keamanan. Jadi di Indonesia rumah sakit harus mematuhi aturan seperti UU ITE dan peraturan perlindungan data pribadi. Tantangan dalam penggunaan internet di rumah sakit. Sini ada 4, yaitu yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur. Jadi di beberapa daerah akses internet berkecepatan tinggi masih terbatas. Yang kedua, masalah keamanan dan kerahasiaan data. Potensi serangan cyber yang dapat membahayakan data, pasien, dan integritas sistem rumah sakit. Pentingnya investasi dalam keamanan cyber dan pelatihan staf medis. Kemudian yang ketiga adalah biaya implementasi dan pemeliharaan. Biaya awal untuk memasang sistem dan teknologi yang diperlukan bisa sangat tinggi. Kemudian biaya pemeliharaan dan upgrade sistem secara berkala. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia.
Tidak semua tenaga medis dan administrasi rumah sakit memiliki keterampilan teknologi yang sama atau memadai. Pelatihan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan penggunaannya secara efektif. Untuk kesimpulannya, penggunaan internet di rumah sakit memberikan banyak manfaat, termasuk akses informasi yang lebih cepat, efisien dalam pengelolaan data pasien, dan mendukung layanan medis jarak jauh. Meskipun ada tantangan dalam hal infrastruktur, keamanan, dan biaya, manfaat jangka panjang dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan sangat signifikan. Keamanan data dan pelatihan tenaga medis menjadi kunci untuk memastikan teknologi ini digunakan dengan baik dan aman. Terima kasih. Untuk sesi pertama sudah selesai. Mari kita lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa bertanya langsung atau melalui kolom komentar. Terima kasih. Jadi dari Setboy, mau tanya Kak, kalau connect ke internet RS bisa buat buka apa saja ya? Jadi kalau untuk connect ke internet rumah sakit itu yang publik itu pastikan untuk membuka tidak yang untuk misal judi untuk yang dilarang. Jadi pastikan membuka yang aman-aman saja. Namun untuk akses publik memang dibatasi. Kita juga ada firewall juga. Jadi untuk konten-konten negatif juga sudah kita filter dalam firewall kita. Dan juga dibatasi juga tidak bisa untuk mengakses jaringan intranet di rumah sakit. Terima kasih Mas Setboy. Dari Mas Doni ya, mau tanya Kak, kalau kita lupa user password gimana cara mengatasinya? Kalau untuk login hotspot itu silahkan untuk telepon ke extension 2000. Jadi nanti user password di hotspot itu bisa di reset di HMIS. Namun nanti yang mereset dari SIM RS, jadi harus menghubungi ke extension 2000 biar direset oleh teman-teman. Begitu Mas Doni. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari Mas Andi, kenapa WiFi sering putus kalau pindah tempat? Jadi yang pertama adalah dipastikan dulu untuk tempat tersebut itu tersedia akses point atau WiFi atau tidak. Jadi kemungkinan yang pertama yang lokasi awal itu ada akses pointnya. Jadi ketika di situ sinyalnya bagus. Namun ketika berpindah-pindah itu sinyal bar itu akan semakin kecil dan mungkin juga ada hambatannya. Misal tembok atau kaca atau sekat yang lain, sehingga akan menyebabkan WiFi sering putus saat berpindah tempat. Terima kasih. Itu untuk Mas Baik. Untuk selanjutnya dari
Paijo. Biar bisa WUS internetnya, kami harus ngepost di lokasi tertentu atau di lingkungan RS Karya dimanapun sama saja. Jadi untuk penggunaan internet ini sebaiknya itu lebih bagus untuk akses itu memang dekat dengan lokasi akses point. Jadi memang kalau banyak hambatan itu akan menyebabkan internet lemot. Kemudian interferensi dengan perangkat lain juga sama. Jadi misal di lokasi tersebut ada share Bluetooth, perangkat yang menggunakan Bluetooth atau printer yang terkoneksi wireless itu juga menyebarkan frekuensi 2,4 yang sama dengan frekuensi access point tersebut. Jadi dipastikan dulu lokasinya itu memang benar-benar aman, ada access point, juga kalau bisa misal untuk frekuensi bisa lebih bagus yang frekuensi 5 GHz atau sudah support Wi-Fi 6 perangkatnya, itu akan membantu agar internetnya bisa WUS. Begitu Mas Paijo. Untuk selanjutnya dari Kurosaki, Kak, izin bertanya, ketika terhubung ke hotspot kok halaman loginnya tidak muncul-muncul? Nah, ini bisa dengan coba lupakan password dulu. Jadi biasanya beberapa handphone memang kami temui untuk login hotspotnya itu login back-nya jarang muncul. Untuk solusinya yang pertama coba dilupakan jaringan dulu koneksi yang sebelumnya. Kemudian dikonekkan lagi nanti agar sampai muncul login hotspotnya. Namun jika memang login ke hotspot masih agak kesulitan, bisa memilih opsi ada Wi-Fi at Karyadi, mungkin bisa dikonekkan ke Wi-Fi at Karyadi. Karena memang beberapa handphone ada yang kurang sensitif untuk muncul login back-nya. Terima kasih Mas Kurosaki. Selanjutnya dari Jagoan. Tanya Kak, bagaimana cara memastikan bahwa perangkat saya mendukung frekuensi 5 GHz? Untuk Mas Jagoan ya, frekuensi 5 GHz itu coba dicek spesifikasi perangkatnya dulu. Baik manual atau di web, itu memang support frekuensi 5 atau belum. Kemudian kalau memang support itu biasanya akan dimasukkan ke spesifikasi handphonenya. Kemudian buka pengaturan WiFi di perangkat Anda atau periksa apakah jaringan dengan nama tersebut mencantumkan 5G atau 5 GHz. Jika ada, berarti itu support dan mendukung frekuensi 5 GHz. Jika tidak ada jaringan 5 GHz yang muncul, kemungkinan perangkat Anda hanya mendukung yang frekuensi 2,4. Itu Mas Jagoan. Kemudian Mas Paijo lagi, ada penanda atau rambu lokasi mana saja yang cepat koneksi internetnya, Bos? Jadi sebenarnya untuk di pelayanan itu kita sudah support untuk akses internet dan juga akses poinnya itu merata. Jadi ketika masuk ke lingkungan RSUP Dr. Karyadi Semarang, pastikan lihat ke atas atau ke plafon itu banyak akses point dari kita yang sudah terpasang. Jadi silahkan dimanfaatkan. Untuk rambu-rambunya tidak ada. Mungkin untuk yang Wi-Fi at Karyadi itu ada scan barcode. Itu biasanya ada di meja pendaftaran, ada di mungkin di tembok atau di CS atau di tempat yang mudah terlihat. Dari Mas Doni lagi nih, tanya lagi Kak,
ketika saya mau memakai hotspot itu kadang-kadang yang buat login tidak keluar. Itu kenapa ya? Kan saya jadi bingung padahal Jito. Nah, Mas Doni tadi sudah dijawab nih di atas. Jawabannya sama, itu nanti lupakan dulu jaringannya. Nanti dikonekkan lagi ke akses pointnya, ke hotspotnya. Yang kedua, jika memang menggunakan hotspot itu tidak muncul untuk untuk login back-nya, itu bisa untuk yang WiFi at Karyadi. Gitu Mas Doni. Biar tidak bingung ya. Yang selanjutnya dari Mas Edi. Apakah ada batasan minimal handphone agar bisa connect ke WiFi RSDK? Untuk batasan handphone atau spek minimal handphone tidak ada sih sepertinya. Jadi sebenarnya untuk batasan minimal spek dari handphone yang dapat terkoneksi ke WiFi RSDK itu tidak ada, Mas. Jadi semua pasien, pegawai, untuk keluarga pasien itu bisa untuk connect ke WiFi at RSDK. Silakan jika memang tidak memiliki akses bisa bertanya ke perawat atau ke CS untuk akses loginnya. Yang kemudian dari izin bertanya Kak, dari Pendekar IT, apakah bisa mengakses aplikasi lokal atau RS dari rumah? Oh, jadi untuk mengakses aplikasi lokal atau aplikasi rumah sakit dari rumah itu tidak bisa. Jadi sebenarnya bisa menggunakan akses VPN, cuman memang tidak diizinkan. Jika memang ada kebutuhan khusus, silahkan bersurat atau datang ke SIMRS untuk didiskusikan dulu kebutuhannya seperti apa. Jadi nanti kita bisa memberikan akses tapi dengan syarat-syarat tertentu jika memang kebutuhannya urgent atau gitu. Kemudian dari Habibi, tanya Kak, apakah bisa kita meminta akses internet hotspot yang berlaku dengan durasi waktu yang telah ditentukan, misal 2-3 jam dan seterusnya? Oh, ini bisa. Jadi untuk di WiFi di Karyadi ini kita juga sudah membuat voucher. Voucher ini ada di aplikasi HMIS. Jadi silahkan bisa telepon extension 2000, misal nanti untuk tamu atau dari vendor atau dari luar mau meminta akses hotspot dengan durasi tertentu, misal 2 jam atau 3 jam, bisa meminta ke extension 2000, nanti biar dibuatkan vouchernya sehingga dapat memiliki akses namun tidak selamanya, jadi dengan batas waktu tertentu. Begitu Mas Habibi. Dari Mas Kurosaki, Kak izin bertanya, menurut spesifikasi perangkat saya support WiFi 6. Apakah di RSDK perangkat apa yang digunakan sudah support WiFi 6? Sudah. Jadi perangkat yang support WiFi 6 itu kita memiliki Aruba dengan tipe AP505. Itu yang tersebar ada di pelayanan. Ada 609 totalnya, 609 titik yang tersebar di pelayanan Rumah Sakit Karyadi. Silakan nanti dimanfaatkan WiFi 6-nya, cuman mohon maaf emang kecepatannya 20 Mbps. Kemudian untuk Bu Painem Rajawali, apakah WiFi RS Karyadi memiliki batas kuota user yang mengakses? Terkadang saya susah masuk jaringan tersebut, Mas Huda. Oh, ada Bu. Jadi untuk hotspot itu dibatasi untuk 3 perangkat. Jadi kalau Bu Painem sampun login di 3 perangkat, itu sudah tidak bisa lagi login. Nah, untuk solusinya mungkin Bu Painem
merasa kok saya cuma login satu HP tapi kok masih sudah tidak bisa lagi login, padahal harusnya kan 3. Itu bisa menghubungi extension 2000, nanti di reset saja untuk passwordnya. Jadi agar perangkat yang dimiliki Bu Painem bisa terkoneksi semua ke WiFi atau hotspot @Karyadi. Dan juga untuk akses WiFi-nya setelah itu jangan di-share ke teman yang lain. Jadi kalau teman yang lain itu mau meminta akses, silahkan suruh hubungi ke extension 2000 saja, nanti biar memiliki akses sendiri-sendiri. Terima kasih Bu Painem. Kemudian dari Umi Indah Listiorini, Kak izin bertanya, apakah untuk HP ruangan bisa dikonekkan langsung ke hotspot secara otomatis tanpa harus keluar masukkan password? Kalau untuk koneksi ke hotspot itu tidak bisa, itu memang harus ada login pack-nya. Login pack-nya itu emang harus login sehari sekali. Jadi sudah kita batasi di sessionnya juga. Tapi kalau untuk di lokasi Mbak Umi Indah itu ada WiFi @Karyadi, bisa dikonekkan ke WiFi @Karyadi. Itu tidak perlu login berulang. Jadi dapat connect otomatis ke WiFi di Karyadi. Dari Kurosaki, Kak izin bertanya, berapa perangkat yang diizinkan untuk menggunakan user yang sama untuk login hotspot? Oh, ini sudah tadi 3 perangkat. Kemudian selanjutnya untuk Kinanti, Kak mau tanya kalau connect hotspot ada angka 6 di atasnya, itu apa ya? Aduh, saya kok belum pernah menemui angka 6. Oh, kemungkinan gini. Jadi untuk handphone yang sudah support WiFi 6 atau frekuensi 6, itu nanti akan ada angka 6-nya di atas hotspotnya, sinyalnya. Jadi itu memang HP yang sudah support WiFi 6. Jadi karena di Rumah Sakit Karyadi itu sudah akses pointnya sudah support WiFi 6. Jadi untuk perangkat atau handphone yang sudah support atau terbaru itu bisa connect otomatis ke WiFi 6. Baik, ini koneksi WiFi-nya bisa otomatis roaming dari satu AP ke AP yang lain, Bos. Jadinya nggak perlu connect lagi. Bisa. Jadi memang untuk teknologinya itu sudah matching juga. Jadi ketika kita berpindah-pindah lokasi dengan akses point yang sama, itu akan bisa otomatis tersambung dan dia akan mencari akses point terdekat untuk menyambungkan. Namun jika memang ternyata kok tidak dapat, itu bisa di disable enable wifi-nya, otomatis nanti akan mencari sinyal WiFi dari akses point yang terdekat. Untuk Pak Brewo, berapa meter jarak maksimal akses WiFi, Mas? Apakah banyaknya dinding pembatas mempengaruhi koneksi WiFi? Ini sangat mempengaruhi karena termasuk hambatan. Jadi sinyal WiFi itu ketika ketemu dinding, apalagi dinding yang tebal, seperti nyuwun sewu yang ada di IBS itu, apalagi patch panel ya, dan juga timbal juga yang berlapisan timbal, itu pasti tidak akan dapat menyebar atau keluar dari ruangan tersebut. Jadi untuk tembok itu termasuk penghalang. Jadi tembok, kaca, sekat, apalagi yang patch panel dan juga yang mengandung timbal itu sangat mempengaruhi sekali dari sinyal WiFi tersebut. Untuk jarak maksimalnya, kalau lokasinya lost itu mungkin bisa sampai estimasi mungkin 5 meter, itu sinyalnya masih bagus. Tapi kalau semakin jauh dari lokasi perangkat atau akses point, itu nanti sinyal bar dan kualitas sinyalnya juga akan semakin menurun. Jadi
Untuk penggunaannya silahkan untuk kalau bisa dekat dengan perangkat atau akses pointnya. Dari Mbak Umi Indah Lestiorin lagi, HP ruangan saya sering keluar sendiri saat menyambung ke hotspot WiFi RS walaupun sudah pernah mendaftar ke bagian SIM RS. Ini coba dikonekkan ke WiFi @karyadi saja Mbak Umi. Jadi untuk WiFi @karyadi itu memang tidak tidak muncul login pack setiap hari. Jadi hanya terkoneksi sekali. Namun nanti akan otomatis menyambung jika dekat atau sudah dalam jangkauan akses point tersebut. Untuk hotspot sendiri beberapa kasus juga ada ketika idle atau tidak digunakan kadang terputus. Jadi nanti coba saya cek lagi nanti untuk settingannya terkait yang hotspot. Terima kasih Mbak Umi Indah untuk masukannya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, oh ada lagi Mas Doni. Tanya lagi Kak, biar aman berapa bar yang harus terpenuhi supaya untuk entry RME lancar jaya-jaya. Jadi untuk akses RME itu Mas Doni itu harus connect ke direct home. Jadi untuk sinyal bar itu dipastikan juga bagus. Jadi posisinya juga harus dekat dengan perangkat. Kalau satu bar itu nanti untuk akses ke RME juga mungkin kurang lancar. Untuk mungkin ruangan ketika akses RME menggunakan laptop ruangan sinyalnya kurang bagus di beberapa titik, mungkin bisa mengusulkan atau telepon ke extension 2000 dulu. Misal ada pengusulan, misal di ruangan ini butuh penambahan akses point, nanti kita bisa cek dulu untuk lokasinya, apakah bisa kita lakukan reposisi akses point yang ada atau memang butuh penambahan. Nanti jika untuk bisa direposisi, nanti akan kita reposisi akses point tersebut. Namun jika memang tidak ada akses point dalam area tersebut, nanti bisa diusulkan. Ini sami-sami Mbak Umi. Dari Kevin tanya Pak Huda, mengapa perangkat saya bisa terhubung ke jaringan WiFi tetapi tidak dapat mengakses internet? Jadi untuk Pak Kevin ya. Jadi untuk koneksi ke hotspot itu dipastikan sudah masuk dan menginput username dan password di login pack-nya. Jika belum, maka itu memang untuk sinyal barnya itu memang masuk seperti terkoneksi namun belum dapat internet. Dipastikan dulu sudah login ke login pack-nya hotspot. Untuk memastikan kalau tidak dilupakan jaringan saja. Jadi nanti dikonekkan kembali untuk memunculkan login pack-nya tersebut. Selanjutnya dari Bapak Ahmad Nurudin. Izin tanya Kak, bisa nggak ruangan dikasih wifi sendiri dan kita bisa ngatur kata sandi sendiri? Jadi kalau ini tidak kita rekomendasikan karena beberapa kali kita sudah menemukan itu pemasangan akses point sendiri cuman salah konfigurasi. Kalau cuma salah konfigurasi saja tidak apa-apa, tetapi itu menyebabkan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Karyadi ini jadi terhenti. Jadi komputer, laptop itu mendapatkan IP dari perangkat yang dipasang secara ilegal tersebut. Sehingga
komputer untuk pelayanan pun tidak mendapatkan dan tidak dapat mengakses HMIS dan juga RME. Jadi lebih baik kalau memang ingin memasang atau ingin menambah sinyal atau WiFi di ruangan, itu bisa konsultasi dulu ke SIM-RS. Nanti kita bisa bantu untuk survei di lokasi tersebut, apakah memungkinkan untuk reposisi atau bisa kita usulkan juga untuk penambahan akses poinnya. Begitu Pak Ahmad Nurdin. Kemudian dari Edi, ada sinyal direct home, WiFi at Karyadi dan hotspot Karyadi. Bedanya apa? Untuk sinyal direct home seperti paparan tadi, direct home itu hanya akses intranet. Jadi hanya digunakan untuk mengakses seperti aplikasi RME, HMIS yang ada di server lokal RS Karyadi. Dan karena koneksinya intranet, jadi tidak dapat untuk mengakses internet. Beda dengan WiFi at Karyadi dan hotspot at Karyadi. WiFi at Karyadi dan hotspot at Karyadi itu aksesnya adalah internet, namun tidak dapat mengakses aplikasi lokal atau intranet. Bedanya seperti itu, Mas. Jadi untuk penggunaan akses point atau penggunaan WiFi di Rumah Sakit Karyadi itu silahkan digunakan kebutuhan. Jika memang kebutuhannya untuk akses RME, HMIS itu bisa menggunakan dan terkoneksi dengan direct home. Namun untuk WiFi at Karyadi dan hotspot itu untuk akses internet. Bedanya lagi untuk WiFi at Karyadi itu hanya login sekali. Jadi ketika sudah login sekali, besok tidak perlu login lagi. Sedangkan untuk hotspot itu akan ada login pack itu setiap sehari sekali. Ada lagi dari Hikmatul Afidah. Izin bertanya Mas, apakah bisa perangkat yang kami gunakan untuk moving keseluruhan Karyadi selalu nyantol hotspot WiFi supaya memudahkan komunikasi kami baik dengan atasan, rekan kerja ataupun ruangan? Ini sangat bisa, cuman untuk dipastikan untuk movingnya itu memang harus tercover dengan tercover sinyal dari WiFi tersebut. Jadi dipastikan dulu misal di ruangan A itu sudah ada WiFi-nya, namun movingnya ke ruangan B yang WiFi-nya jauh. Jadi sinyal bar kecil itu juga mempengaruhi nanti untuk sinyal WiFi-nya. Jadi kalau bisa apa enggaknya bisa digunakan untuk moving. Jadi sebenarnya untuk teknologinya sendiri, akses point-nya itu emang udah ada teknologi moving ketika berpindah-pindah dalam suatu tempat itu akan otomatis berpindah dan terkoneksi ke akses point terdekat. Begitu Mbak Hikmatul Afidah. Dari Kurosaki, Kak, kalau misal 3 perangkat login dengan user yang sama, apakah kecepatan WiFi-nya berarti dibagi antara 3 perangkat yang login itu atau tetap kecepatannya? Kecepatannya tetap, jadi 3 perangkat tersebut tetap memiliki kecepatan 20 Mbps. Jadi bukan 20 Mbps itu share, itu bukan. Jadi usernya itu tiap user 20 Mbps, jadi tidak terbagi oleh 3 perangkat tersebut. Selanjutnya dari Edogawa. Kak, kalau kita akses 2 koneksi jaringan, WiFi Karyadi dan paket data pribadi, kuota yang terpakai bergerak terus ini. Kuota yang terpakai yang koneksi mana ya, Kak? Kalau terkoneksi WiFi dan paket data itu otomatis biasanya terkoneksinya ke WiFi dulu. Jadi prioritas. Namun ketika sinyal WiFi-nya pas jelek atau sinyal barnya pas menurun, itu biasanya dari handphone itu ada mungkin teknologinya itu akan mengambil sinyal yang terbaik. Jadi makanya kadang mungkin berpindah ke paket data sendiri. Dari Mas Edi,
kenapa kalau hotspot Karyadi perlu login tapi WiFi at Karyadi tidak perlu login tiap hari? Jadi untuk hotspot at Karyadi itu memang peruntukannya seperti paparan tadi itu untuk pegawai dan juga itu otomatis di-create ketika pasien melakukan registrasi ke RS Karyadi. Sedangkan WiFi at Karyadi itu untuk pengunjung, peruntukannya untuk pengunjung dan keluarga pasien, jadi tidak perlu diberikan login. Dari yang terakhir, ada lagi. Kemudian dari Permatasari, Kak, pengamanan WiFi Karyadi bagaimana ya? Apakah aman jika dikonekkan ke WiFi Karyadi? Ya sebenarnya kalau dari kita sendiri sudah memfilter dan ada firewallnya. Cuman tetap untuk user sendiri jangan buka yang aneh-aneh atau konten yang dilarang. Takutnya nanti jadi ada phishing, ada virus-virus atau malware yang masuk ke handphonenya. Kemudian selanjutnya ada Hikmatul Afidah, izin tanya lagi Kak, untuk perangkat yang digunakan moving tersebut perlu didaftarkan terlebih dahulu ke SIM-RS untuk bisa mendapatkan ID tersendiri kah? Oh, maksudnya mau mendapatkan login akses hotspotnya? Itu bisa, silahkan untuk menghubungi extension 2000, nanti minta dibuatkan user dan password untuk perangkat. Untuk perangkatnya, jadi nanti bisa minta akses dengan telepon ke extension 2000 dulu. Selanjutnya sudah. Betul Kak, terima kasih informasinya, sama-sama. Ya, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, oh ada lagi nih. Dari Sigma Boy, Pak, selain diberikan fasilitas internet gratis, mohon dari RS juga menyediakan tempat yang nyaman untuk pengunjung RS atau penunggu pasien, jadi menikmati akses internetnya lebih nyus. Waduh. Ini mungkin ruang tunggu atau itu kan sebenarnya ada juga untuk tempat tunggu itu di dekat pintu masuk geriatri itu juga ada tempat tunggu. Kemudian untuk di Garuda itu tapi itu untuk tempat tunggu pasien dan juga keluarga pasien. Mungkin dari teman-teman admin ada yang bisa bantu ini untuk fasilitas internet dan juga tempat yang nyaman ini untuk pengunjung, karena mungkin untuk mungkin tempat sendiri gitu ya untuk wifi corner gitu, jadi memang khusus untuk di luar gitu. Jadi ini mungkin masukan saja gitu. Jadi memang nanti masukan yang bagus juga nanti kita sampaikan ke manajemen juga atau ke bagian umum untuk menyediakan tempat yang nyaman untuk pengunjung rumah sakit atau penunggu pasien juga. Edi boleh bertanya Kak, sudah. Kak, jarak AP1 ke yang lain berapa ya buat gambaran coverage sinyal? Jadi untuk jaraknya itu juga menentukan topologi dari ruangan tersebut. Jadi kalau banyak sekat itu juga kita coveragenya juga akan terbatas. Jadi semakin banyak sekat seperti mungkin di ruangan-ruangan rawat inap itu kan juga banyak sekat. Makanya untuk akses point itu dimasukkan ke kamar. Itu biasanya kita jarak agar tidak ada interferensi. Jadi semakin dekat itu juga nanti akan ada interferensinya juga. Makanya kita tetap berikan jarak juga, misal 2 kamar untuk satu akses point, itu salah satunya juga untuk coverage sinyal biar bagus, tidak saut-sautan. Pak, materinya seru, terima kasih banyak, sama-sama. Dari Aisyah, apakah kita bisa mengetahui alat wifi yang bukan dari RS harus dilaporkan, caranya bagaimana?
Bisa laporkan saja, bisa telepon extension 2000 karena sebenarnya gini, untuk perangkat yang bukan dari RS itu beberapa kali juga mengalami jadi masalah yang ada di contohnya di IGD. Jadi terjadi pemasangan perangkat ilegal itu yang menyebabkan gangguan dan adanya looping juga. Yang kedua pernah juga terjadi di Merpati Dasar juga, itu juga sampai pelayanan terhenti juga. Jadi dari kasus tersebut, makanya untuk ketika mengetahui alat WiFi yang bukan dari RS, silahkan untuk dilaporkan saja ke extension 2000 atau dilaporkan ke CMRS agar nanti bisa kita kondisikan. Kak, untuk kondisi tertentu bisa nambah bandwidth enggak? Nanti dijelaskan dulu nggih untuk kondisi tertentunya apa. Kalau untuk Zoom itu better atau lebih baiknya mungkin menggunakan koneksi kabel. Karena untuk WiFi itu takutnya gini, dalam satu access point itu yang terkoneksi ada lebih dari 20 atau 30, itu akan saut-sautan. Jadi ketika menggunakan Zoom itu Zoom-nya akan sedikit berbet. Jadi lebih baik untuk menggunakan penambahan bandwidth itu disesuaikan aja. Jadi memang kalau untuk butuhnya cepat itu bisa dikoneksikan menggunakan kabel saja. Kak, di Selasar RSDK Simpang 1 sampai 6 tercover WiFi tidak ya? Kalau di Selasar atau di jalan ya Simpang 1 sampai 6 itu belum, karena kita memang fokusnya untuk pemasangan access point itu di area dan ruang pelayanan. Begitu Mas Purwosati. Apakah pegawai baru langsung mendapatkan akses WiFi? Mungkin bisa ditanyakan dulu. Untuk apakah pegawai baru langsung mendapatkan akses WiFi? Mungkin untuk bisa pegawai baru bisa minta ke atasannya dulu apakah diperbolehkan. Kalau boleh silakan untuk menghubungi extension 2000. Nanti biar dibuatkan user login untuk akun hotspotnya. Dari Mas Paijo lagi nih, di Fasumnya yang ada toko-toko ada WiFi-nya. Belum Mas, jadi memang fokusnya di pelayanannya dulu, baik itu dari rawat inap maupun rawat jalan. Outsourcing juga boleh dapat akses WiFi. Untuk outsourcing itu disesuaikan dengan kebutuhan saja. Jadi memang kalau jadi kalau untuk outsourcing boleh mendapatkan WiFi atau tidak itu boleh, tapi sesuai dengan usulan dari bidang masing-masing. Ya, nanti diusulkan saja. Ya, sekian untuk sesi tanya jawab pada kali ini. Untuk auto lunch kali ini, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup acara auto lunch siang hari ini. Sampai bertemu pada acara auto lunch selanjutnya dengan materi yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.